sedikit pesan Pak buat masyarakat yang mungkin bisa jadi pendukung Bapak, bisa juga bukan pendukung Bapak. Apa pesannya Pak? Yang tadi datang ke TPS adalah rakyat yang membutuhkan suara. Mari kita menghormati suara mereka. Cara menghormatinya adalah dengan menjaga apa adanya. Bila memang memilih paslon 1, jaga. Bila memilih paslon 2, dijaga. Bila memilih paslon 3, dijaga. Kenapa? Karena itu sudah telepon Pak. Saya semua sudah bahwa yuk jaga terus menjaga iklim demokrasi kita menjadi iklim yang sehat. Anies, kalau di live monitoring dalam kan suara Amin nih mendominasi di Pulau Sumatera. Bagaimana nih Pak tanggapannya? Meskipun masih sementara gitu ya Pak. Begini, sesuatu yang masih sementara jangan sebentar itu dulu. Tunggu sampai Sumatera juara. kita tunggu sampai Jawa juara lah. Jadi bagi kami yang penting suaranya utuh. Tadi saya sampaikan. Kita menginginkan pemilunya berjalan dengan jujur dan adil supaya masyarakatnya tenang, damai, teduh. Supaya terjadi itu. Kalian sepak bola juga begitu. Kalau wasit adil, panitianya adil, tapi hasilnya buat cukup ya teman-teman. Pak Anies, pesan buat yang belum nyoblos sama Anies film ini. The Tipot, Pak Anies. Jangan nyoblos gimana nih Pak Anies? Kasih jalan Bapak. Kasih jalan. Sedang di depan kantor timnas. Apa?
dari markas pemenangan timnas Amin ya. Kita sekarang sudah jam 4 sore. Kita pengen memberitahukan kepada media dan masyarakat luas. Saya sebagai kapten timnas ingin memberitahukan bahwa sekarang masih pada proses penghitungan ya. Kita pada proses penghitungan real count ya. Sangat awal sekali, baru 2% kalau tidak salah. Jadi selama ini kita masih menunggu sesuai aturan KPU, kita akan menunggu sampai selesai hitungan real count tersebut. Nah, jadi wartawan harus bersabar dan masyarakat juga harus bersabar. Berikutnya saya persilakan Pak Ari dulu, mungkin akan menyampaikan sesuatu, atau Pak Dirman dulu. Pak Dirman dulu. Ya. Ya, baik. Pak Kapten Saugi, terima kasih. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa saat ini masih sangat awal menghitung suara dan kita masih perlu waktu kan. Kita akan ikuti seluruh proses dengan baik sampai tuntas. Kita percaya pada kewenangan KPU. Nah, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada hampir 800.000 saksi yang sekarang ini bekerja di seluruh TPS. Dan kami ingin menyampaikan juga pesan kepada teman-teman saksi, teruslah bekerja, jaga TPS, baik saksi dalam maupun luar, sampai tuntas, sampai perhitungan betul tuntas. Tentu saja di Indonesia Timur sudah selesai, tapi di Barat kita masih terus menunggu. Jadi pada kesempatan yang baik ini, pertama sekali lagi menyampaikan terima kasih untuk kerja keras dedikasinya. Yang kedua, jaga TPS sampai perhitungan tuntas. Bahkan bukan hanya TPS, tapi juga dari TPS dikawal ke kecamatan, dari kecamatan kabupaten sampai ke provinsi. Jadi saksi yang berlapis-lapis, kami mengharapkan terus bekerja, termasuk dari kalangan relawan. Demikian. Pak, Satu lagi. Mungkin Pak Ari. Sabar. Ya, kita dari tim hukum nasional Amin, kita mulai dari semalam sudah siaga 24 jam untuk menerima semua laporan kecurangan dari seluruh Indonesia. Kawan-kawan tim hukum nasional yang berada di daerah sudah siaga juga di daerah masing-masing dan mereport ke kita. Memang sampai saat ini sudah banyak sekali laporan-laporan kecurangan yang kita terima. Detailnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Tapi kami tetap optimis bahwa masyarakat kita sekarang sangat memahami situasi yang ada dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi mungkin kawan-kawan media juga tahu banyak sekali hal-hal yang terjadi di lapangan yang sudah diantisipasi sendiri oleh masyarakat. Nah, laporan ini diserahkan kepada kami tim hukum dan kami akan segera memfollow up-nya. Boleh disebutkan salah satunya mungkin Pak, contohnya? Salah satunya tentang terlibatnya kepala desa yang secara masif. Detailnya nanti akan kami sampaikan dengan data-data yang lebih lengkap. Cap ini melihat Pak, kalau disampaikan dari Pak Dirman maupun Pak Ari. Ya, sekarang silakan Pak. Satu. Kalau dilihat dari real count, hasil quick count saat ini kan Pak Prabowo ini memimpin. Artinya kemungkinan bisa terjadi satu putaran. Ada tidak skenario jika terjadi satu putaran? Jadi hitungan itu kan quick count. Quick count nggak ada bedanya dengan survei. Sama, survei kan kita tahu semua lah selama ini survei bagaimana. Jadi quick count pun juga seperti itu. Betul. Makanya kita menunggu hasil dari KPU, yaitu real count. Sabar saja. Saya pikir itu nanti nggak lama pasti kita tahu. Pak, kalau penghitungan internal kita gimana Pak? Kan kita juga punya sistem sendiri Pak. Oh iya, kita punya hitungan real count, kita ada kan baru 2% tadi kan. Kita nggak bisa dong buru-buru. Nanti pada waktunya pasti kita sampaikan. Tapi Litbang Kompas sudah declare bahwa Prabowo sudah unggul karena yang masuk itu sudah hampir 60% dan sudah tidak mungkin berubah angkanya. Dan ini serupa dengan penghitungan yang lain, Pak. Apakah Bapak melihat ada sesuatu hal yang memang tidak sesuai dengan hitung-hitungan dari timnas Amin sendiri? Boleh saja mereka mengatakan hitungan itu bagaimana, itu haknya, ya kan? Kita berpegang pada KPU. Nah itu jangan lupa. Jadi itu yang asli nanti. Kalau hitungan banyak, kita bisa mau hitungan berapa. Jadi kita sabar saja, wartawan-wartawan kita juga dengan sabar menunggu. Yang penting tadi sudah disampaikan, seluruh saksi kita tetap semangat. Belum selesai perhitungan, harus yakin kita. Wartawan juga harus yakin seperti itu. Kecurangan wilayahnya sudah diketahui. Oh sudah. Kalau di mana saja mungkin bisa silakan Pak. Ini pada waktunya. Jadi sekali lagi nih kita kasih ya. Masyarakat Indonesia kita yakini sedang membutuhkan perubahan dan perbaikan. Karena itu mari kita tunggu proses, mari kita sabar, dan insya Allah akan mendapatkan jalan keluar. Amin. Pak, sedikit Pak, mungkin di atas tadi Pak Anies ada tanggapan soal hasil nggak ada. count? Nggak ada. Oke, terima kasih. Terima kasih.
lagi. Ada kecurangan diusut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada seluruh simpatisan Anies Muhaimin dimanapun berada, kita tetap optimis bahwa paslon nomor 1 Mas Anies Muhaimin akan memenangkan perhelatan Pilpres 2024 ini. Dan saya kira semua saksi sudah tersebar di setiap TPS yang ada di seluruh Indonesia, dan kita pastikan bahwa tim hukum juga bekerja dengan sangat baik, dan jangan berkecil hati dulu dengan apa yang mungkin sudah dilihat, karena kita semuanya para pejuang dan kita mengawal proses pemilu ini supaya berlangsung dengan jujur dan adil. Dan kita harapkan, kita himbau ketika terjadi kecurangan, kita menemukan indikasi kecurangan di TPS, maka jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk kemudian menyampaikan dan melaporkan itu kepada tim hukum nasional. Saya kira nomor 1 tetap optimis memenangkan Pilpres 2024-2029. Ya. Makasih Ustaz Apandi. Yuk, siap. Boleh, Pak.